Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salamnya marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Ujang Isep dan kedua rekan saya Siti Hawa dan Jahra Auli Rahman. Di sini kami untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu membuat suatu bisnis plan yang dimana kami di sini membawa yaitu terkait produk gapitan, yang dimana gapitan ini sudah sedikit populer di sekitar Cirebon, disediakan ya di pasar-pasar dan di e-commerce lain. Nah, kami di sini akan membahas terkait bagaimana yang melatar belakangi kami membuat produk itu sampai dengan pemasaran dan penghitungan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawa. Saya akan memaparkan terkait latar belakang, visi misi dan lain sebagainya terkait produk yang kami ambil. Di sini kelompok kami mengambil produk berupa gapit. Perlu kita ketahui bahwasanya gapit ini merupakan salah satu makanan tradisional, bahkan makanan khas dari Cirebon tersendiri. Masalahnya si gapit ini agak sedikit mundur ya karena perkembangan zaman dan dari makanan dari luar juga berdatangan di Indonesia, jadi banyak kalangan remaja, ya anak dewasa yang sekarang ini tuh tidak tahu apa sih gapit, makanan yang seperti apa gitu. Dan mungkin karena si gapit ini kayak makanannya tuh makanan zaman dulu, kayak kuno banget gitu ya. Apalagi sekarang ini zaman ini makin berkembang, makanan ini makin bervariasi jenisnya. Nah, adapun yang mereka ada yang pernah mencoba, ada yang tahu, dan kebanyakannya mereka tidak tahu. Adapun yang pernah mencobanya tapi dia tidak tahu nama makanannya ini apa gitu. Jadi di sini tuh kita mencoba untuk melestarikan makanan tradisional yang dari dulu itu sebenarnya sudah ada, dan kita tuh mencoba untuk mengupgrade variasi-variasi yang baru supaya tuh tidak kuno, tidak monoton, produknya tuh tidak monoton dan bisa menarik minat dari masyarakat juga. Nah, alasan kami mengambil nama gapit ini gapitaan karena resep yang kami dapatkan membuat gapit ini dari Ibu Aan tersendiri. Nah, sehingga kami mengabadikan nama beliau ini menjadi nama produk yang kami buat, karena beliau juga berjasa dalam produk yang kami ambil ini. Terus ada beberapa hal yang kami solusi dari kami ini terkait gapit tersendiri. Yang pertama, kami mencoba untuk membuat variasi-variasi rasa yang baru, seperti ada rasa nanas, ada rasa keju, ada rasa udang, ada rasa wijen, kacang, dan lain sebagainya. Terus juga kami menggunakan packaging yang dengan desain yang modern. Terus yang ketiga yaitu kami mencoba untuk membuat gapit dengan bahan-bahan yang premium, bahan-bahan yang terbaik, bahan-bahan yang sehat, dengan harga yang terjangkau. Adapun visi misi dari kelompok kami, yang pertama, kelompok kami ini memiliki visi berupa untuk melestarikan makanan tradisional yang menjadi yang modern supaya tidak tergeser dengan makanan dari luar. Terus visi kami yaitu yang pertama, membuat gapit dengan bahan-bahan yang terbaik, bahan-bahan yang premium. Yang kedua, mengupgrade gapit yang dulu yang hanya satu rasa ini menjadi beberapa varian rasa, mulai dari keju, kacang, terus ada udang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kami juga
mencoba untuk mempromosikannya di sosial media, di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, dan website juga. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu mengikuti pameran-pameran yang ada supaya produk KPT ini masyarakat ini tahu bahwasanya si Cirebon ini punya loh makanan tradisional yang modern, yang enak, yang rasanya tuh unik. Selanjutnya itu tujuan yang ingin kami capai, yaitu bisa terus eksis. Dan sekarang ini masih monoton banget ya, karena masih rasanya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Nah, kami ini ingin mencoba untuk melestarikannya dengan cara mengupgrade-nya dengan variasi-variasi rasa baru supaya tidak monoton, supaya orang lain itu bahkan remaja ini masih tertarik loh dengan makanan tradisional karena dengan citra rasa yang unik dan variasi-variasi rasa yang baru. Dan kami juga kalau misalnya pemasarannya udah meluas, pemasaran udah besar, pasti bakal bisa tujuannya membantu masyarakat untuk menjadi ikut sama kami tuh bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada karakteristik dari produk kami. Yang pertama itu spesifikasi produk kami itu dalam sebulan itu memproduksi 30 kg tepung tapioka, 750 bawang putih, 750 gram bawang merah, 500 gram garam, 500 gram penyedap, 3 kilo kucai, 3 kilo margarin. Selanjutnya harga jual yang kami berikannya itu per kilonya 60.000. Selanjutnya ada juga dampak sosial ekonomi dari produk yang kami keluarkan berbagai KPT ini. Yang pertama itu membantu anak muda yang sekarang ini yang tidak tahu makanan tradisional, yang tidak tahu makanan khas Cirebon berupa KPT ini, dia menjadi tahu bahwasanya ada loh Cirebon ini punya makanan produk, makanan tradisional yang harganya ini terjangkau dan rasanya juga unik. Selanjutnya itu yang kedua itu menciptakan lapangan pekerjaan apabila pemasaran yang kita lakukan ini menjadi lebih besar lagi. Jadi kita kalau misalkan pemasarannya lebih membesar, terus lebih luas, nah kita bisa nih menarik tenaga kerja dari masyarakat, dari tetangga, bahkan dari teman kita juga bisa. Selanjutnya ada keunggulan dari produk kami, yaitu yang pertama memiliki cita rasa yang unik. Yang kedua ini gapit ini bisa menjadi oleh-oleh bagi masyarakat luar kota Cirebon apabila berkunjung di kota Cirebon, karena gapit ini kita sediakan, kita distribusikan di beberapa toko oleh-oleh di kota Cirebon. Terus tuh mempunyai varian rasa yang banyak, terus juga menggunakan bahan-bahan lokal. Nah, seperti contohnya kacang tanah dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya keterkaitan dengan produk lain, kayak kita bandingin nih produk kami ini dengan produk yang sudah ada di luar sana. Bahwasanya semua produk pasti kan punya keunikan sendiri kan, punya ciri khasnya sendiri. Nah, setelah kami bandingin, ternyata produk kami ini harganya lebih terjangkau dibandingkan produk-produk yang sudah ada. Kami ambil dari produknya Andy Store dan DP Snack ini yang sama-sama menjual produk gapit, tapi harganya tuh berbeda dengan produk yang kami jual. Produk yang kami jual ini harganya lebih terjangkau. Mungkin ada sedikit keunggulan dari mereka ya, dari segi pemasaran, bahwasanya mereka ini pemasarannya sudah lebih luas karena sudah ada di Shopee, ada di Instagram, website dan lainnya. Sedangkan produk kami ini belum ada IG khusus, Instagram yang khusus untuk produk yang kami
perjualbelikan. Terus kami belum mencoba membuat Shopee yang di e-commerce gitu buat produk kami juga. Ya, semua produk pasti ada plus minusnya ya. Selanjutnya itu ada analisis pasar. Yang pertama itu ada segmen pasar. Jadi segmen pasar yang kami ini berupa semua kalangan ya, dari anak muda, anak-anak, orang tua juga, karena si Gapit ini sebenarnya ya semua kalangan juga bisa mencicipinya, dan kami juga mendistribusikan menjadi distributor di toko oleh-oleh khas Cirebon juga. Selanjutnya yaitu target pasar dari kami tersendiri itu sebenarnya target pasar yang kami ini tuh semua orang ya, semua orang dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah juga, karena harga yang kami tawarkan ini cukup terjangkau juga dan dengan kualitas yang baik ini, jadi ya semua kalangan bisa menjadi target pasar kami juga. Dan adapun kami juga menargetkan para pengunjung orang luar kota yang datang ke Cirebon supaya bisa mencicipi makanan khas Cirebon. Dengan cara kami ini mendistributorkan produk kami ini ke toko oleh-oleh, karena biasanya kalau misalkan orang luar datang ke Cirebon, luar kota ya atau yang sebagainya ini, pasti akan membeli oleh-oleh. Nah, apa sih khas makanan Cirebon itu apa? Dan mereka pasti akan datang ke toko oleh-oleh tersebut, dan kami mencoba untuk mendistributorkan produk kami ke toko oleh-oleh. Adapun positioning dari produk kami itu kue tradisional ya, makanan tradisional khas Cirebon. Terus tuh dengan harga yang terjangkau juga, manfaatnya ini ya sangat banyak untuk dengan kualitas yang baik dan tahan lama juga produk yang kami perjualbelikan ini. Dan pasaran pelanggannya ini dari semua kalangan ya, semua kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas juga bisa, anak-anak, remaja, orang tua juga. Dan kami juga menargetkan ini orang luar kota yang berkunjung di kota Cirebon. Selanjutnya yaitu ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Jadi rencana penjualan dan pangsa pasar ini kita merencanakan penjualan yang 3 tahun ke depan itu seperti apa sih. Kayak misalnya nih di tahun 2023 ini perminatan tuh ada 2000 peminatan, kita kasih opsi, kasih A ya, permintaan itu A, sedangkan penawarannya itu 11.000. Nah, penawaran ini B, sedangkan peluangnya ini 900. Nah, si peluang ini C. Nah, cara mendapatkan peluang ini kita mengurangi dari permintaan dan dengan dikurangi sama peluang. Jadi tadi kan 2000 dikurangi 11.000, jadi peluangnya 900. Terus tuh ada rencana penjualannya itu 400. Nah, kita untuk mengetahui pangsa pasarnya itu yaitu dengan cara D itu kayak 400 dikali 100% dibagi C. Jadi itu berarti 400 dikali 100% dibagi 900. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 44%. Jadi pangsa pasarnya 44%. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasarannya ini ada 4 ya guys. Ada produk, price, terus ada promotion dan placement. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk yang kami tawarkan ini berupa makanan khas tradisional ya, makanan khas Cirebon, yaitu kue gapit. Kue gapit ini memiliki banyak manfaat dan kami buat ini dengan mencoba variasi rasa baru yang unik, yang modern,
dan insya Allah semua kalangan ini pada suka, dan harga yang kami tawarkan juga cukup terjangkau dan semua kalangan juga bisa membelinya dan bisa mencicipi citra rasa gapit yang unik dengan rasa yang baru. Selanjutnya itu ada Pris. Pris ini kita mempunyai dua cara. Yang pertama itu cara klasik. Nah, cara klasik ini kita ini harga jual ini ditentukan terakhir setelah kita tuh menjumlahkan semuanya, total biaya produksi kami itu berapa dan keuntungan yang kami inginkan itu berapa, baru kita menentukan harga jual ini berapa. Nah, yang kedua ini kita mencoba untuk menggunakan cara yang sekarang ini. Kita harga jual itu ditentukan pertama kalau bisa lebih rendah dari pesaing-pesaingnya. Setelah itu baru kita hitung biaya produksinya itu berapa, labanya berapa, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya itu ada Pris. Pris ini kita ada memakai dua cara. Yang pertama itu cara klasik. Cara klasik ini kita menentukan harga jualnya itu terakhir setelah kita menghitung semua biaya produksi yang kami keluarkan dan laba yang kami inginkan juga. Dan cara yang sekarang ini kami ini harga jual itu ditentukan di awal terus tuh boleh sama dengan atau juga kita lebih rendah dari pesaing kita juga. Setelah itu baru kita sesuaikan dengan harga produksi yang lainnya, harga produksi, laba yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada promotion yang kami lakukan ini berupa dari mulut ke mulut ya. Jadi kita kayak memberikan produk kami itu secara cuma-cuma ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman. Nah, kalau misalnya produk kami enak dan berkualitas, dan yang pasti orang-orang lain juga pasti bakal memberitahu, wah ini loh ada makanan tradisional yang enak, yang rasanya unik di orang ini jualan gitu. Karena kalau misalkan promosi mulut ke mulut ini dari mulut satu ke mulut yang lain ini pasti akan menyebar dengan cepat juga. Selanjutnya yaitu ada placement dari produk kami, yaitu kayak pendistribusian barang. Setelah itu kayak pengambilan barang secara langsung oleh pedagang-pedagang kecil. Terus ada perorangan juga. Terus tuh ada kita tuh mengirimkan barang kami, produk kami yang kami jual itu ke toko-toko oleh-oleh khas Cirebon, toko-toko makanan kering dan lain sebagainya. Baik, saya di sini akan menjelaskan aspek produksi. Yang pertama yaitu proses produksi, yaitu yang pertama siapkan bahan baku, yang kedua campurkan bahan baku dan aduk sampai mengembang. Yang ketiga, masukkan adonan dalam bentuk kecil-kecil ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Yang keempat, panggang dengan cara membalik atau memindahkan cetakan agar tidak gosong. Yang kelima, jika sudah matang, diangkat dan disimpan di dalam ceting. Terus yang terakhir, didiamkan. Jika sudah tidak panas, maka langsung bisa dibungkus ke dalam plastik. Yang kedua, produk dan kapasitas produksi. Kami ini memperoleh bahan baku dengan membentuk kerjasama dengan pemasok dengan harga yang terjangkau namun kualitas terbaik. Bahan baku yang kami gunakan dalam membuat gapit ini terbilang cukup mudah untuk dicari dan selalu tersedia. Lalu yang selanjutnya, sumber daya manusia. Itu ada manajer produksi yang tugasnya merencanakan dan menyusun jadwal produksi, memastikan stok bahan baku memadai, mengembangkan dan menerapkan metode produksi dan mengoptimalkan peralatan untuk meningkatkan produktivitas, mengawasi proses produksi sesuai standar kualitas dan biaya. Lalu manajer keuangan, tugasnya itu mengelola anggaran, mengontrol biaya operasional, memastikan kelancaran pembayaran dan penerimaan. Manajer pemasaran, tugasnya yaitu memimpin inisiasi promosi produk, mengkoordinasikan strategi pemasaran, memonitor pertumbuhan perusahaan, mencoba proses marketing yang baru.
Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Di sini ada biaya penetapan, sumber pendanaan, yaitu modal sendirinya 5 juta. Lalu yang kedua ada total biaya tetap. Ini ada cetakan, kami memerlukan 6 cetakan dengan harga satu cetakannya itu 120.000. Jadi 120.000 dikali 6 cetakan yaitu 720.000. Sedangkan ada peralatan produksi dan lain-lainnya itu 750.000. Jadi totalnya ada 1.470.000. Sedangkan harga produksi, untuk harga pokok produksinya yang pertama ada biaya bahan baku yaitu tepung tapioka, margarin, kelapa, kacang, garam, kucai, bawang merah, bawang putih, Ajinomoto. Itu satu paketnya 1 kilo adonan, harganya 26.500. Lalu ada biaya tenaga kerja. Itu kami memerlukan 3 orang dan satu orang ini 480.000. Jadi kalau 3 orang ini per bulannya 1.440.000. Lalu ada biaya overhead kayak air, gas, itu satu bulannya 176.000. Jadi jumlahnya itu 1.642.000 dan dalam satu bulan ini kami memproduksi 30 kilo. Harga pokok produksi per kilonya yaitu tadi totalnya 1.642.000 dibagi 30 kilo produksi per satu bulannya. Jadi hasilnya itu 49.000 per kilonya. Analisis break even point. Di mana analisis break even point itu yaitu terkait tentang titik impas atau titik peluang pokok ya. Di mana titik peluang pokok suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan dan juga volume penjualan produksi. Nah, di mana analisa ya, yang juga dikenal dengan disebut istilah CVV atau nama panjang itu cross positive volume. Nah, ini dilakukan biasanya mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai atau bisa disebut dengan target penjualannya harus seperti ini. Nah, kita ada tinjauan hasilnya. Nah, di mana di analisis BEP itu biasanya biaya tetap. Nah, biaya tetap itu biasanya kayak pembiayaan modal awal. Nah, harga jual itu kami di sini bagaimana pemateri yang sebelumnya sudah menjelaskan terkait harga jual itu kami menjualnya 60 per kilogram atau per satu bungkus. Nah, di mana biaya unit variabel itu harga asli atau harga dari apa bahan-bahan dan sistem produksinya itu semuanya segitu. Nah, kami mengambil keuntungan 5.000. Nah, dari keuntungan itu misalnya nih, kami biaya tetap ini 1.470. Yang dimana 1.470 itu dibagi 60.000 kurangi 55 berarti 5.000. Nah, 5.000 dikali 104 sama dengan dan total unit yang kami harus capai itu supaya mencapai target harus terjual 294 unit. Nah, di mana dalam penjual misalkan dari 5.000 tadi 60 kali 294, nah pasti yang kami untungkan itu 17.640.000. Nah, jika itu hasil maka harus terjualnya itu segitu. Nah, terus ada per kami memproduksi itu 30 kg yang dimana biasanya kami mengolahnya itu biasanya satu hari 30 kilo nya dikali per kilonya itu 60.000. Nah, 60.000 itu kalau dihasilkan menjadi 1.800.000. Nah, di mana dalam biasanya menghitungnya bahan baku misalnya 1 kilo total semuanya 26.000. Nah, dikali jadi 26.000. Nah, beban lainnya seperti kayak membayar gaji dan karyawan gitu biasanya itu 176.000 biasanya sesuai keuntungan. Nah, jadi di total semuanya 157.000. Nah, untuk analisis payback
per periode ya, dimana rumusannya itu 1.470.000 yang tadi yang apa namanya biaya tetap per biaya bersih 157.000. Jadi total yang bisnis gabitan mengambil modal sangat cepat ya diantaranya gitu. Terus kami ada terkait analisis. Nah, di mana analisis SWOT atau strength, di mana analisis strength itu yaitu keuntungan, di mana kami di sini tentunya terkait bisnis itu ada keuntungannya, mengambil keuntungannya. Yang pertama itu ada kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kelebihan yang kami miliki yaitu terkait sistem produksinya cepat, terus bahan bakunya juga gak terlalu susah untuk dicari, dari mulai kayak bahan-bahan yang diproduksi tadi oleh pemateri sebelumnya disebutkan. Nah, terus apa yang buat perusahaan atau organisasi kita lebih baik gitu? Tentunya harus menganalisa apa aja yang bisa kita analisa, dari misalkan ada kekurangan nih dalam sistem produksi, dari bahannya kurang, misalkan ada yang tambah pedas, ada yang kayak gitu tuh. Terus keunikan, tentunya keunikan itu gabitan itu sedikit kurang peminatnya, karena saya tanya-tanyakan juga kepada teman saya itu, bertanya-tanya gabitan itu seperti apa sih gitu. Nah gitu, berarti kurangnya itu terkait sistem promosinya gitu, perlayanannya juga kayak kurang. Terus terkait kelemahan. Nah, kelemahan yang kami miliki itu terkait tentang ordernya itu kami cuma platformnya itu cuma WA doang, WA saja gitu. Untuk produk yang jualannya itu yang ada di Shopee, di Lazada itu beda lagi prosedurnya. Nah, untuk gabitan ini kami cuma lewat WA doang, tapi di sini kami ada yang mesen dari luar negeri juga ada, terus dari luar kota juga ada gitu. Nah, terus faktor yang menyebabkan biasanya faktor itu kurangnya pembeli, kayak ada cuacanya tidak menentu gitu, kadang hujan kadang ini, itu membuat toko kami tidak konsisten gitu dalam penjualannya. Terus dalam peluang yang kami ada itu tentunya peluang itu dapat dilihat dari sistem kurangnya pedagang kapitan. Nah, kurangnya pedagang kapitan itu menjadi mungkin itu kesempatan kita itu untuk mempromosikan gapitan itu seperti apa, bagaimana rasanya gitu tuh gapitan itu. Terus perkembangan tren. Nah, kami mungkin akan menyusun rencana terkait perkembangan ini, apalagi sekarang kan TikTok Shop udah dibuka lagi. Insya Allah kami akan penjualannya itu akan semakin kami usahakan di platform TikTok, karena mungkin zaman sekarang gampang viral, apa gampang dipromosikannya itu di TikTok. Nah, terkait ancaman, mungkin ancaman atau hambatan yang kami hadapi itu ya kurangnya karyawan, karena kami kurang bisa memanage terkait biaya dan penghasilannya gitu. Terus perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi mungkin kami ini akan mencari orang yang bisa menggunakan teknologi, mempromosikan atau kayak bisa menjadikan internet itu media yang bisa kami pakai sebagai buat bahan kami berdagang gitu. Nah, terus ada kayak partners. Nah, yang pertama itu ada customer segment, dimana customer segment itu biasanya kami ada pelanggan yang datang perorangan, bisa melalui chat WA, bisa melalui omongan-omongan langsung. Nah, terus kami juga ada oleh kota. Nah, itu tuh oleh kota Cirebon itu ada di pasar. Nah, kami memasarkannya di situ. Terus yang kedua ada full proportion, di mana kami itu menguji kualitas kami, di mana yang pertama itu kualitas gapitan yang berkualitas. Tentunya kami mengecek dari awal
bahan-bahannya juga kami cross check, terus dari produksinya kami cross check, dari sistem pengemasannya kami cross check hingga sampai ke tangan customer. Nah, terus harga kepiting juga kehitung ekonomis karena per 1 kilogram itu biasanya per satu bungkus tuh kami hitungnya per satu bungkus itu 30.000. Nah, terus kemudahan dalam bermitra. Nah, kami kemudahan dalam bermitra itu kayak ya orang-orangnya kan relatif di kota Cirebon itu banyak orang-orangnya, banyak orang lalu lalang. Nah, kami gampang memasang spanduk atau banner-banner kayak gitu di jalan, terus kayak mempromosikan ke warung-warung dan ke orang-orang gitu atau bahkan ke teman-teman. Nah, terus ada memiliki perizinan. Nah, kami tentunya memiliki perizinan gitu. Terus memberikan harga khusus untuk reseller. Nah, di mana mungkin reseller itu kayak yang sering berbelanja ke kita, nah nanti kita bisa kasih bonus terkait itu. Atau yang sudah mencapai apa yang sudah kami targetkan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada channels. Nah, di mana channel yang kami itu ada komunitas UMKM BI atau Bank Indonesia. Nah, itu bisa ya word of mouth. Biasanya kami itu dari mulut ke mulut tuh. Bisa dari WA, dari status WhatsApp juga, status IG juga gitu. Nah, terus yang sudah itu customer yang itu biasanya yang pelanggan kami itu ada toko offline yang tadi kami sampaikan terkait pasar Cirebon dan bisa via WhatsApp, bisa menghubungi ini. Terus yang selanjutnya itu ada response stream ya, dimana pendataan penjualan Gapit ini dari UMKM toko juga dan oleh kota Cirebon, pelanggaran dari semua kelelangan usia dari anak kecil hingga remaja juga bisa ya, gak ada batas usia kecuali bayi di bawah umur tidak disarankan diberi itu. Nah, terus yang selanjutnya terkait tentang kayak rations yang dimana mungkin kami akan selanjutnya terkait itu kami tadi udah disampaikan terkait teknologi, kami akan sedikit ini terkait mesin pembuatannya mungkin akan sedikit diperbarui terkait mesin. Terus teknologi mungkin dari segi itu kami akan buat media gitu. Terus sumber daya manusia kami akan tambah karyawan, terus jadi jaringan sosial kami akan memperbanyak promosi. Nah, terus dari kayak activation itu aktivitas ya terkait packing pemasarannya itu kami akan sedikit merevisi ya terkait packing pemasaran. Nah, pemasarannya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Terus terkait pengembangan produk berupa rasa kami akan memaparkan sesuai request gitu yang ini. Nah, terus terkait kayak partner. Nah, partner itu kami sering berkomunikasi dengan orang-orang yang UMKM sekitar. Nah, ini oleh Cirebon ya, oleh Cirebon. Nah, untuk yang cost terus itu terkait packing, labeling, bahan baku dan itu gaji upah itu biaya promosi tadi udah disampaikan oleh materi sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.